Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 379. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Wanita-wanita ini membuatnya kewalahan. Oke, Qiansu, jangan bicara omong kosong lagi, kata Qingchen. Dia menyesal telah memindahkan skeleton cabang dan gucang dan hanya menyisakan 3 wanita dengan dirinya. Chen Sisi dan Jiruyu tiba-tiba sedikit marah, namun mereka tidak bisa mengatakan apapun lagi. Qingchen sendiri langsung datang ke kolam luar angkasa. Terlihat sebuah kolam seputih susu. Yah, itu memang benar-benar kolam luar angkasa, kata Qingchen. Dan tanpa ragu, Qingchen langsung masuk ke dalam kolam luar angkasa. Setelah masuk, Qingchen merasa sangat nyaman. Namun sesaat kemudian, segelombang kekuatan luar angkasa yang sangat banyak langsung merembes masuk melewati pakaian Qingchen dan masuk ke dalam tubuh Qingchen dengan gila-gilaan. Hal ini membuat Qingchen kesakitan dan hampir memuntahkan darah. Qingchen! Yu Qiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi berteriak di saat yang sama. Melihat Qingchen yang nampak kesakitan, ketiganya ingin segera masuk ke dalam kolam untuk menolongnya. Jangan masuk, kata Qingchen. Bahkan Qingchen dengan tubuh luar angkasa dan tubuh suci abadi tiba-tiba kesakitan. Sesaat kemudian Qingchen akhirnya menyadari ternyata alasan kesakitan ini adalah karena Qingchen tidak membuka pakaiannya, yang menyebabkan kekuatan luar angkasa yang diserap tubuh Qingchen menjadi tidak stabil. Segera pakaian Qingchen dihancurkan. Setelah itu barulah Qingchen merasa nyaman. Dan Qingchen merasa ada beberapa kotoran dalam tubuhnya yang dibersihkan oleh kolam luar angkasa. Dan juga berendam di kolam ini akan mendapat peningkatan kekuatan. Ini juga baik untuk Yu Qiansu dan lainnya. Kalian bertiga cepat masuklah, kata Qingchen. Yu Qiansu, Chen Sisi, Jiruyu melihat Qingchen yang baik-baik saja, mereka menghela napas lega. Lalu mereka bertiga akan masuk ke dalam kolam luar angkasa. Tunggu, untuk masuk ke dalam kolam luar angkasa, Anda harus menanggalkan semua pakaian Anda dan masuk telanjang. Jika tidak, kekuatan luar angkasa akan terhalang oleh pakaian dan kerusuhan akan terjadi, maka Anda akan dicabik-cabik oleh kerusuhan kekuatan luar angkasa ini, kata Qingchen. Dia berkata dengan canggung, apa masuk ke kolam dengan telanjang? Tapi mereka wanita, sedangkan Qingchen pria. Apakah kamu serius? Kata Jiruyu. Aku serius. Aku akan membelakangi kalian agar tidak melihat apapun, kata Qingchen seraya berbalik. Hanya punggungnya yang terlihat. Namun Jiruyu dan Chen Sisi masih ragu. Apa yang kalian pikirkan? Dunia iblis ini sangat berbahaya. Jika bukan karena Qingchen, kita mungkin sudah berakhir tragis, kata Yu Qiansu. Tanpa ragu dia langsung melepaskan semua pakaiannya dan berjalan masuk ke dalam kolam dengan telanjang. Chen Sisi, apa yang harus kita lakukan? Kata Jiruyu. Pada awalnya dia menganggap rendah gadis sekte iblis ini. Akan tetapi karena sekarang situasi mereka sama, mereka berdua menjadi sedikit akrab. Yang dikatakan Yu Qiansu benar. Jika bukan karena Qingchen, mungkin saya sudah berakhir, kata Chen Sisi. Dia juga melepaskan pakaiannya dan berjalan masuk ke dalam kolam dengan telanjang. Aku tidak percaya, kata Jiruyu. Tanpa mendengarkan perkataan Qingchen, dia langsung masuk ke dalam kolam dengan memakai pakaian. Di saat masuk, Jiruyu tidak merasakan apapun. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba dia merasakan rasa sakit yang sangat tajam menusuk-nusuk ke dalam tubuhnya. Merasakan itu, Jiruyu buru-buru mengaktifkan fisik bulan ilahi miliknya. Akan tetapi itu tidak berguna. Jiruyu memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Qingchen! Teriak Yu Qiansu dan Chen Sisi. Melihat Jiruyu yang seperti itu, mereka berdua panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Mendengar teriakan ini, Qin-Chen langsung berbalik. Di saat melihat Jiruyu yang masuk memakai pakaian, Qin-Chen terdiam dan langsung mengguncang sosoknya lalu meraih Jiruyu yang pingsan. Lalu mengalirkan esensi sejatinya dan menghancurkan pakaian Jiruyu. Mau tidak mau, tubuh telanjang Qin-Chen dan Jiruyu sedikit terkena. Qin-Chen menghela napas lega. Untungnya sebelumnya Jiruyu mengaktifkan fisik bulan ilahi. Jika tidak, mungkin dia sudah dihancurkan oleh kekuatan luar angkasa yang menakutkan di kolam luar angkasa ini. Qin-Chen mengalirkan esensinya untuk sedikit menyembuhkan luka pada Jiruyu. Sesaat kemudian Jiruyu membuka matanya dan bangun dari pingsannya. Setelah bangun, dia merasakan sedang dipeluk oleh seseorang. Dan di saat dia menoleh, ternyata yang memeluknya adalah Qin-Chen. Keduanya telanjang. Pelukan di kolam luar angkasa membuat kulit dan bagian tubuh mereka berdua beradu satu sama lain. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Di mana pakaianku?" Jiruyu berkata dengan getir, wajahnya memerah dan sangat malu. Tanpa sadar dia langsung menampar Qin-Chen. Awalnya Qin-Chen sengaja memisahkan jarak. Akan tetapi karena Jiruyu bergerak-gerak, alhasil lebih banyak bagian tubuh Jiruyu yang terkena langsung dengan tubuh Qin-Chen. "Kamu bajingan, aku akan membunuhmu," kata Jiruyu. Dia sangat malu, tangannya diangkat ingin menampar Qin-Chen. "Apa yang kamu lakukan?" Qin-Chen kesal dan menangkap tangan Jiruyu lalu melepaskannya. Jiruyu terkejut dan hampir jatuh. Segera Chen Shishi dan Yukiansu meraih Jiruyu. "Jiruyu, apa yang kamu lakukan? Qin-Chen telah menyelamatkanmu," kata Yukiansu. "Menyelamatkan siapa?" Jiruyu sangat marah. Seumur hidupnya dia baru kali ini berkontak fisik seperti barusan dengan seorang pria. Wanita ini aneh, aku bahkan tidak melakukan apapun. Mengapa dia sangat bersemangat? Qin-Chen kesal, enggan untuk memperhatikan wanita-wanita ini, lalu berbalik sambil berkata, "Saya akan berkultivasi, kalian juga berkultivasi, jangan buang-buang waktu lagi." Jiruyu menghela napas dalam. Dia juga mengerti bahwa Qin-Chen melakukan ini untuk kebaikannya. Setelah ini selesai, ketiganya juga mulai berkultivasi di dalam kolam luar angkasa. Qin-Chen, Jiruyu, Chen Shishi, dan Yukiansu terus berkultivasi di dalam kolam luar angkasa. Setengah bulan kemudian, Jiruyu, Chen Shishi, dan Yukiansu merasakan bahwa kekuatannya telah sangat banyak meningkat. Sekarang mereka telah menyentuh tahap awal puncak martial sovereign. Ketiganya telah memadatkan 10 prinsip spasial. Mereka bertiga secara bersamaan mulai mencoba untuk menembus penghalang dan menerobos tahap tengah martial sovereign. Pada saat ini Qin-Chen juga telah memadatkan 10 prinsip spasial sampai ke ekstrim. Akan tetapi anehnya Qin-Chen tidak merasakan terobosan ke tahap tengah. Berbeda dengan Jiruyu, Chen Shishi, dan Yukiansu yang akan segera menerobos ke tahap tengah, Qin-Chen tidak merasakan terobosan. Sebaliknya, Qin-Chen malah merasa bisa untuk memadatkan prinsip spasial ke-11. Bagaimana ini mungkin? Seorang ahli martial sovereign normalnya hanya bisa memadatkan 10 prinsip spasial yang sudah menjadi batas. Akan tetapi sekarang saya merasa bisa memadatkan prinsip spasial lebih dari 10. Apakah itu karena teknik kultivasi Kaisar 9 Surgawi? Ya, itu pasti karena Kaisar 9 Surgawi, kata Qin-Chen. Segera Qin-Chen mencoba memadatkan prinsip spasial ke-11. Percobaan pertama gagal. Setelah beberapa kali gagal, pada akhirnya Qin-Chen berhasil memadatkan prinsip spasial ke-11. "Apakah saya benar-benar sukses?" kata Qin-Chen. Dia terkejut. Batas bagi orang normal adalah 10, tapi Qin-Chen lebih dari 10. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Qin-Chen belum pernah mendengar ada orang yang mampu memadatkan prinsip spasial lebih dari 10. Akan tetapi hari ini Qin-Chen melakukannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah memadatkan prinsip spasial ke-11, tubuh Qin-Chen tidak berhenti, nampaknya masih bisa mengembun dan berusaha untuk memadatkan prinsip spasial ke-12. Memadatkan prinsip spasial ke-12 lebih sulit daripada ke-11.
Namun singkat cerita, akhirnya Qin-Chen berhasil memadatkan prinsip spasial ke-12. Setelah berhasil memadatkan prinsip spasial ke-12, tiba-tiba sebuah napas yang menakutkan muncul di langit. Apakah itu kesengsaraan guntur? Tidak baik. Qin-Chen terkejut. Kesengsaraan gunturnya jauh lebih menakutkan dari kesengsaraan guntur Peng Lei. Jika itu sampai turun, maka Yu Qiansu, Chen Xixi, dan Jiruyu akan terkena dampaknya dan dibombardir oleh kesengsaraan guntur sampai menjadi abu. Namun sesaat kemudian awan napas menakutkan itu tiba-tiba turun dan berubah menjadi awan-awan luar angkasa. Ternyata bukan kesengsaraan guntur, akan tetapi sebuah awan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Kata Qin-Chen, awan luar angkasa ini mengembun dan memberikan manfaat kepada keempatnya, dan aura keempatnya melonjak, dan boom! Qin-Chen, Yu Qiansu, Chen Xixi, dan Jiruyu menerobos tahap tengah secara bersamaan. Setelah menerobos, mereka berempat saling memandang satu sama lain sambil tersenyum. Saat ini kekuatan luar angkasa semakin kaya, masih bisa untuk meningkatkan kultivasi sampai ke tahap tengah puncak. Namun masalahnya adalah untuk berkultivasi memerlukan konsumsi batu asli dan pil obat. Namun ketiganya hanya memiliki sedikit. Yu Qiansu, Chen Xixi, dan Jiruyu mengeluarkan batu asli yang mereka miliki. Melihat itu, Qin-Chen tersenyum tipis. Singkirkan batu asli yang kalian miliki, kata Qin-Chen. Kemudian Qin-Chen mengeluarkan urat batu asli kelas tinggi yang sangat besar yang Qin-Chen kumpulkan sebelumnya. Melihat itu, ketiga Jiruyu cukup terkejut. Sebenarnya Qin-Chen menjarah batu asli dari mana? Setelah sumber daya telah teratasi, mereka melanjutkan kultivasi di kolam luar angkasa. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, setengah tahun. Waktu berlalu hampir 1 tahun. Saat ini Qin-Chen menghentikan kultivasinya. Pada saat ini kultivasi Qin-Chen telah menyentuh martial sovereign tahap tengah puncak. Di sisi lain, Yu Qiansu, Chen Xixi, dan Jiruyu juga telah mencapai martial sovereign tahap tengah puncak. Qin-Chen membuka matanya. Setelah membuka mata, Qin-Chen melihat 3 gadis dengan tubuh mulus di depannya. Saat ini kolam luar angkasa sudah hampir setengahnya dikonsumsi oleh budidaya keempatnya. Oleh karena surut hampir setengahnya, tubuh ketiganya dapat dilihat oleh Qin-Chen. Kendalikan matamu. Jiruyu orang pertama yang membuka mata dan langsung menutupi tubuhnya. Disusul Yu Qiansu dan Chen Xixi yang juga buru-buru menutupi tubuhnya. Salah paham. Ini salah paham. Kamu cepat berbalik. Qin-Chen buru-buru berbalik. Ketiganya berjalan ke tepi kolam lalu memakai bajunya masing-masing. Setelah itu, Qin-Chen kemudian mengumpulkan cairan kolam luar angkasa yang masih tersisa. Cairan itu dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qiankun. Setelah menerobos, Qin-Chen mengetahui bahwa cakram Gyo Qiankun memiliki ruang di dalamnya untuk menyimpan kekuatan luar angkasa. Ketahuilah, air kolam luar angkasa ini dapat dengan mudah menghilang. Selama dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, itu akan langsung menghilang. Hanya item langka seperti cakram Gyo Qiankun yang bisa menyimpannya. Mengapa hanya kamu yang bisa mengumpulkannya? Kata Jiruyu, dia sedikit marah. Sesaat kemudian air kolam luar angkasa telah habis. Dan setelah surut, terlihat di dasar kolam banyak sekali terdapat kristal luar angkasa. Semua orang melongo melihat banyaknya kristal luar angkasa yang ada di dasar kolam. Kemudian Qin-Chen mengambil 1/4 dari kristal yang ada, sedangkan sisanya dibagikan kepada Jiruyu, Chen Xixi, dan Yu Qiansu. Mereka diselamatkan oleh Qin-Chen. Bahkan jika Qin-Chen mengambil semuanya, mereka tidak akan keberatan. Hei, ada reruntuhan di sini. Mengapa ada formasi di pintu masuk reruntuhan? Apa yang ada di dalam? Terdengar percakapan di luar reruntuhan. Terlihat ada 3 orang ahli. Mereka bertiga langsung berusaha untuk memecahkan formasi. Sesaat berikutnya mereka telah berhasil memecahkan formasi dan langsung masuk ke dalam reruntuhan. Pada saat ini, Qin-Chen telah selesai mengumpulkan semua kristal luar angkasa dan melihat ketiga orang itu.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.